Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan terakhir di kelas kita sebenarnya ada hari Jumat, tapi ternyata itu batal karena ada apa? Libur, hari cuti bersama. Sebentar. Kali ini. Baik, hari ini kita coba sepi sekali. Mana yang lain? Hari ini kita secara lari saja. Jadi kita akan bicara nanti sampai jam 12 karena kelasnya jadi satu gitu ya. Bukan? Jam 12 kan ya masih pagi lah ya. Pagi kan? Pagi banget. Peradilan di bawah lingkungan peradilan agama. Cek. Statement ini tolong dipahami baik-baik. Ada pengadilan agama yang berada di lingkungan peradilan agama. Kata pengadilan dan peradilan sudah pernah saya jelaskan. Jadi tolong dipahami secara mantap. Karena salah saudara memahami konsepnya, salah saudara juga baik, landasan dari peradilan agama itu di mana? Kita lihat dalam ini matikan aja ini. Oke. Kita lihat di mana? Di konstitusi. Anak hukum kalau ditanya sesuatu dia akan mikir pertama, ini dasarnya apa? Landasan dari peradilan agama adalah ada di konstitusi. Di mana? Di pasal 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Maka di bawah Mahkamah Agung itu ada 4 itu lingkungan peradilan umum yang pengadilannya lingkungan peradilan umum yang nama pengadilannya di level tingkat 1 adalah pengadilan negeri. Saudara nggak akan ketemu pengadilan umum, tidak akan pernah ketemu karena itu bentuk lingkungan peradilan. Lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tun, dan tambahan pasca konstitusi dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Oke. Karena ini sudah malam gitu ya, suasananya tuh saya sebenarnya sudah merindukan kasur, tapi ya bagaimana ya, wajah-wajah kalian itu wajah-wajah yang semangat sekali kayaknya kuliah ya. Oke. Maka ketika spesifik landasannya sudah ketemu, kita masuk definisinya apa? Agama adalah peradilan bagi orang beragama Islam. Sekali lagi, orang beragama Islam ini ada perluasannya. Bukan hanya orang yang agamanya Islam saja, tapi terkadang dimaknai lebih luas. Dalam perkara-perkara tertentu, itu dimaknai orang yang tunduk pada hukum Islam. Adakah orang yang non-muslim tapi tunduk pada aturan Islam? Ada? Apa contohnya? Sudah saya pernah berikan? Ada seorang, misalnya, dia beragama Kristen, dia datang ke satu bank. Banknya itu ada logonya IB.
Islamic Bank atau bahasa kita bank syariah. Nah, ketika dia mau menabung di sana atau dia pinjam di sana, maka saat itu dia akan dihadirkan dengan akad-akad syariah. Maka ketika digunakan akad syariah, saat itu orang yang beragama Kristen itu sedang menundukkan diri dalam hukum Islam, sehingga dia dipersamakan dengan orang yang beragama Islam. Kenapa? Karena ketika nanti jadi perkara, perkaranya dibawa ke peradilan agama. Oke? Seperti itu kira-kiranya. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada, Pak. Ya, kami tidak suka bertanya-tanya, Pak. Bertanya itu bikin masalah, ya. Lebih spesifik lagi, peradilan agama itu menurut Undang-Undang Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di atas. Bagi rakyat pencari keadilan, dispesifikkan yang beragama Islam. Apakah seluruh orang beragama Islam pasti berperkara di pengadilan agama? Tidak, dipersempit lagi mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Perkaranya apa saja? A sampai I, ada 9. Tapi di dalam peradilan agama itu bisa dibentuk satu badan khusus, pengadilan khusus yang menangani perkara-perkara tertentu. Kalau dia perdata, dia akan di bawah pengadilan agama, yang pidananya itu di bawah pengadilan negeri. Itu terjadi di mana? Di Nangro. Di sana, dalam perkara-perkara tertentu diadili oleh sebuah mahkamah syariah di sana yang mengatur tentang perkara-perkara tertentu. Saya akan coba contoh. Terpidana Nurkaita binti Nasrul Ahmad dengan hukuman takzir berupa hukuman kami. Kami mohon kepada awak media untuk sedikit
Saya tunjukkan saja, nah kita tidak perlu membahas apa model-modelnya. Saya ingin menunjukkan bahwa ada pengadilan khusus di Nangro Aceh Darussalam yang mengadili perkara-perkara tertentu atau hukuman menerapkan aturan hukum Islam tertentu. Kalau yang tadi itu untuk pidana ya, tapi di mata kuliah ini perdata, pengadilannya juga sama maksudnya. Gitu, saya kira gambaran saja, biar saudara melek dikit ya. Kalau nggak melek dicambuk maksudnya habis ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak? Oke, maka kita memahami peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang spesifik beragama Islam, spesifik lagi mengenai perkara perdata tertentu, spesifik. Semua perdata? Tidak juga. Perdata tertentu. Apa saja perdata tertentunya? Nah, ini yang tadi saya tunjukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa saya nggak tertarik di sini? Nah, ini bukan masalah menjelekkan atau gimana. Banyak di negara ini adalah perkara di pengadilan agama. Lebih spesifik lagi yang nomor 1. Banyak sekali perkaranya. Jumlah perkaranya banyak. Ini kalau saudara insting sebagai lawyer, berarti perlu. Jadi saya ini menikah baru sekali, tapi sudah ngurus cerai berkali-kali. Bukan saya yang cerai ya. Perkara cerai itu banyak sekali. Nanti bukan hanya cerai di nomor 1 yang bagi bahas. Saya coba bahas, nanti ternyata bagiannya itu macam-macam, bentuknya itu macam-macam. Kita lihat satu persatu. Nggak ada, Pak, pasti nggak ada. Cepat ini ya. Waktu. Walaupun slide saya masih ada 200 gitu. Siap sampai jam 2 malam, siap saja, nggak apa-apa sih. Jadi yang membuat dia berbeda dari pengadilan negeri yang kemarin kita pelajari selama 1 semester ini adalah dia punya kekhususan pertama mengenai kompetensi absolutnya, perkara apa yang bisa masuk ke sana. Yang kedua nanti ada hukum acaranya yang sedikit berbeda. Pada dasarnya sama dengan di pengadilan negeri, tapi nanti ada sedikit perbedaan-perbedaan yang nanti bisa saudara temukan. Saya masuk di sini sajalah. Dari kompetensi absolut tadi, itu akan hadir berbagai macam jenis. Ini saya coba himpun. Pertama bagian perkawinan saja, itu ada 22 tipe perkara yang diurus di pengadilan agama. Sendiri ya, dan bisa mengurus, bisa jadi lawyer kalau saudara lawyer dan membantu pengurusan ini. Oke, kita mulai dari yang pertama yang diminati laki-laki tapi ditakuti perempuan. Izin beristri lebih dari seorang. Siapa yang mau? Ya, bahasanya izin istri lebih dari seorang. Indonesia itu mengatur
asasnya pernikahan itu cuma boleh berapa kali? Cuma boleh berapa kali nikah? Pada asasnya cuma satu. Yes, Pak, yes. Nah, saya tunjukkan. Oke, asas yang dipakai di hukum Islam yang berlaku di Indonesia itu namanya asas monogami terbuka. Jadi asasnya bukan poligami. Asasnya istri itu cuma satu, suami juga cuma satu. Kok dua suaminya? Suami cuma satu, istri cuma satu. Yang ketahuan, enggak ya? Yang sahnya. Tapi diberi kesempatan sedikit terbuka untuk apa? Cek gitu aja. Tes. Baik. Suami itu diberi kesempatan. Wahai suami-suami dan istri-istri, ini jelek banget suara soundnya. Oke, suami dan istri, tolong diperhatikan. Bagi yang berminat, yang laki-laki yang berminat istri lebih dari satu, mbak-mbak yang berminat jadi istri yang nomor 1, 2, 3, atau 4, jangan menolak dulu. Siapa tahu nanti takdirnya ternyata jadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Bukan istri kedua ya. Orang kan selalu bilang, dasar orang kedua. Enggak. Keempat. Kan gitu. Slotnya ada berapa? Semangat sekali jawab. Waktu saya ngomong slot itu ada yang protes. Yang bahasa lain apa? Jatahnya itu apa ya? Kesempatannya itu ada 4 kali pernikahan. Tapi khusus di Indonesia itu diberi kesempitan. Apa itu? Syarat pertama, kalau mau menikah lebih dari 1 atau poligami kepada mas-masnya, itu syaratnya harus izin istri berapa? Izin istri pertama, bukan. Izin istri yang telah dinikahi lebih dahulu. Kalau untuk menikah kedua, izin istri pertama. Menikah ketiga, izin istri pertama dan kedua. Nikah yang keempat, izin istri pertama, kedua, ketiga. Jadi bukan izin istri pertama, tapi izin istri, ini bahasa saya, yang sudah dinikahi lebih dahulu. Jadi kalau mau izin ke istri yang menikah yang kedua, izin istri yang lebih dahulu, maka istri yang pertama. Lebih spesifik lagi, istrinya itu harus, bukan ya saya pengen aja Pak nikah lebih dari 1. Istrinya kasih tahu, ya boleh-boleh saja. Tidak. Di Indonesia dipersempit karena asasnya itu nikah hanya sekali. Dimungkinkan menikah lebih dari sekali dengan diizinkan oleh istri yang lebih dahulu dinikahi dengan syarat ini. 1, 2, atau 3. 1 atau 2 atau 3. Ya. Jadi tolong bagi yang mau menikah lagi atau yang calon-calon istri kedua, ketiga, pastikan kalau suami yang mau menikah itu tolong, Pak, apa sih Pak? Ya siapa tahu tapi saudara jadi istri kedua. Sekali lagi tidak ada jelek ya. Karena dalam Islam, dalam aturan yang ada hukum Islam yang berlaku di Indonesia itu, pertama istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, tapi nggak mau dicerai sama suami, tapi dilanjutkan. Atau yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Aduh Pak, saya ini jerawatan seumur hidup, bukan juga ya. Maksudnya ini yang mengganggu kewajiban seorang istri. Atau yang ketiga,
istri tidak dapat melahirkan keturunan. Itu ya. Ini memungkinkan. Kenapa ini terjadi? Karena asasnya pernikahan itu salah satunya ingin mendapatkan keturunan. Oh, Pak, saya memilih child free. Mas, kalau punya istri nanti calonnya, dia, Pak, saya mau jadi child free, itu kesempatan sebenarnya, Mas. Kesempatan untuk apa? Nikah lagi. Kan istri pertama nggak mau punya keturunan. Jadi mbak-mbak, hati-hati mendeklar kita child free aja. Itu kesempatan bagi pihak laki-laki untuk beristri kedua, ketiga, keempat. Kenapa? Karena istri pertama tidak mau punya anak. Gitu ya. Itu mbak-mbak. Jadi hati-hati juga memilih. Aduh, saya tidak pengen nikah, tidak pengen punya anak dulu. Wah, itu kesempatan calonnya. Kenapa? Karena dia bisa mencari kedua. Tapi mas-mas dan mbak-mbak, ini sekali lagi harus diberikan izin. Gimana bentuk izinnya? Bentuk izinnya gimana? Harus tertulis ataupun boleh lisan tapi di depan pengadilan agama. Mas, mbak-mbaknya saya kasih tahu mbak-mbak. Hati-hati kalau suaminya nanti bawa selembar kertas. Ya, kata suaminya, tolong coba tanda tangan, nanti saya kasih duit. Semangat mbaknya tanda tangan. Ternyata nanti ditulisin di atasnya, izin menikah lagi. Dibawa ke pengadilan. Tiba-tiba suaminya sudah bawa. Sebagai seorang dosen hukum dan sebagai seorang muslim, saya ingin meluruskan satu kata. Jangan pernah dipakai oleh mahasiswa saya. Tolong ya. Pernah digunakan oleh mahasiswa saya. Maka salah. Itu salah konsep dan berbahaya. Terutama bagi yang muslim. Ada orang bilang begini. Dasar nikah lagi suami tidak setia. Jangan pernah menggunakan terminologi orang yang menikah lagi dengan cara yang sah. Kenapa? Karena satu, Nabi dan para sahabatnya itu menikah lebih dari satu. Berani kalau saudara mengatakan seorang laki-laki menikah lebih dari satu itu tidak setia, maka saudara sedang mencaci maki Nabi. Tolong hati-hati. Jangan gunakan kata-kata itu. Yang kedua, dalam Islam yang disebut setia itu setia pada pasangan yang sah. Pasangan sahnya satu berarti dia setia dengan yang satu. Kalau pasangan sahnya dua, maka dia setia sama yang dua itu. Sah sama yang tiga, dia berarti dia sah setia pada yang ketiga. Keempat-empatnya dia setia. Boleh dikatakan tidak setia kalau dia mencari sesuatu yang di luar yang sah. Ya. Tolong diperhatikan mahasiswa saya. Jangan sampai menggunakan istilah. Oh, bapak ini kejam. Enggak. Silakan gunakan istilah yang lain. Tapi jangan pernah menggunakan mencaci maki lembaga poligami. Karena ini syariat dalam agama diterima juga dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Pertanyaan berikutnya, apakah non-muslim boleh beristri lebih dari satu? Gimana? Jawaban saya, syarat sahnya perkawinan itu adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Syaratnya dua. Dilakukan syarat sahnya pernikahan itu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dan dicatatkan kalau Islam itu di KUA, kalau non-muslim itu di catatan sipil. Saya tidak tahu aturan hukum agama lain. Kalau yang memperbolehkan lebih dari satu, maka boleh. Maka yang tidak, ya tidak tahu.
Baik, adakah pertanyaan dari calon suami beristri lebih dari satu atau istri yang calon-calon istri kedua, ketiga, ke pertama? Ada pertanyaan? Sudah tahu cara mengurus izinnya jadi? Hati-hati kalau suami yang mengurus. Oke? Tidak ada pertanyaan? Ya, silakan kalau bertanya. Silakan kalau mau bertanya. Jadi bertanya tidak? Ada pertanyaan? Ya. Kalau dari pertanyaan itu berarti saudara tadi tidak mengikuti kuliahnya dengan baik. Saya itu bicara dari tadi, nikah di Indonesia itu boleh, berarti ini sah sesuai dengan aturan. Kalau dalam prakteknya ada yang menikah siri, pernikahan siri itu menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia tidak sah, berarti tidak diakui. Maka calon-calon kalau ada yang nikah lagi, atau saudara ilmu ini tolonglah, jangan dianggap apa itu. Saya sering temukan di lapangan. Nanti dia jadi istri kedua, istri ketiga, tapi nikah siri. Ketahuilah bahwa yang begitu menurut hukum tidak sah. Apa buktinya? Pernikahannya tidak diakui oleh negara. Konsekuensinya apa? Pernikahan itu menurut hukum tidak pernah ada. Anaknya itu bukan anak si bapak, tapi hanya anak dari si ibu. Jadi di Indonesia ini memungkinkan ada anak tanpa bapak. Ya, memungkinkan ada anak tanpa bapak, tapi tidak mungkin tanpa ibu. Maksudnya bagaimana? Dalam hukum itu dimungkinkan dalam akta kelahiran itu ada nama ibunya tanpa nama bapaknya. Bagaimana itu terjadi? Satu, yang hamil di luar nikah. Yang kedua, menikah siri. Maka itu suaminya tidak diakui. Si bapak tidak Indonesia. Jadi ini sangat merugikan perempuan. Tolong mbak-mbak, mas-mas yang punya saudara, punya kenalan siri, entah istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Jadi kalau mbaknya tadi bilang nikah yang kedua, ketiga itu kan biasanya nikah siri. Yang pertama pun banyak yang nikah dengan cara siri. Sekali lagi yang nikah dengan cara siri itu tidak diakui oleh negara. Maka konsekuensi hukum pernikahannya dianggap tidak pernah ada. Ada pertanyaan lagi? Ya. Oh berarti kamu mengatakan Nabi itu selingkuh. Ya gitu lah, hati-hati ya, katanya. Makanya jangan pernah gunakan kata-kata yang seperti itu. Berarti Nabi, para sahabat itu selingkuh ketika melakukan pendekatan. Itu makanya saya menghindari saudara. Ini bukan saya ya. Saya bukan mengatakan itu ada tindakan yang jelek-jelek itu, ya ada. Tapi hati-hati menggunakan istilahnya. Berarti saudara kalau selingkuh, para sahabat itu selingkuh. Ya, jangan gunakan kata-kata itu. Yang dibenarkan adalah dalam Islam yang dibolehkan pendekatan itu ya sesuatu yang islami. Selama pendekatannya itu islami dan sah, maka saat itu boleh. Tapi satu lagi, untuk nikahnya itu sebenarnya yang terbaik sebelum melakukan pendekatan izin dulu. Jadi mas-mas mau mendekati yang kedua, ketiga, keempat, itu izin dulu istri pertama. Pak, kalau gitu ya nggak mungkin berhasil, Pak. Istrinya nggak mungkin ngasih izin. Ya, aturan hukum kita mengatur begini. Mau dia sudah mendekati, mau sudah dihamili,
selama istri pertama, kedua, atau istri yang sebelumnya itu tidak memberikan izin, maka saat itu pernikahan tidak mungkin terjadi menurut hukum. Itulah mereka akhirnya pura-pura nikah siri dan sebagainya. Nah, itu bukan bagian pembahasan kita. Bagi yang menikah siri dan sebagainya itu secara hukum tidak diakui sebagai pernikahan yang sah. Gitu ya, Mbak? Hati-hati ya memilih ya. Itu sering terjadi tuh, bukan gitu itu. Hati-hati memilih kata itu. Wah, dia nggak setia, dia selingkuh. Hati-hati. Oke, Pak ya? Oke? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya. Tidak bisa. Itu ya. Jadi selalu izin istri yang terlebih dahulu. Jadi saya tadi mau meluruskan, bukan izin istri pertama, tapi izin istri yang terlebih dahulu, seluruhnya. Kalau mau menikah keempat, ya izin istri 1, 2, 3. Salah satu tidak mengizinkan, maka pernikahan itu tidak bisa terlaksana. Itu ya, Mas. Mas-mas yang mau nikah lagi. Susah banget, Pak. Ya memang itu tadi, karena asasnya pernikahan di Indonesia itu cuma 1. Boleh lebih dari 1 dengan syarat ini. Istri pertama mengizinkan, Pak, tapi di depan pengadilan ternyata 1, 2, 3 ini tidak terbukti, maka pengadilan tidak akan mengeluarkan izin untuk menikah lagi. Jadi walaupun izin istri pertama, penetapan izinnya itu di pengadilan. Aduh, Pak, istri pertama saya mengizinkan, Pak. Kenapa? Ya karena istri saya senang aja. Nggak bisa. Kenapa? Tidak memenuhi 1, 2, 3. Jangan sedikit lah. Saya punya beberapa teman itu yang nyarikan istri keduanya tuh istri pertamanya. Ini saya kasih rahasia. Bukan rahasia nyari istri lagi, bukan. Baik-baik ya. Di Indonesia ini sering terjadi kesalahpahaman. Bukan hanya Indonesia ya, kita sering menemukan. Ini tolong diperhatikan. Silakan aja di luar dulu. Diperhatikan kata statement ini secara baik dan benar. Karena saudara harus paham ini secara baik dan benar. Apa itu? Jadi kita itu sering salah berdalil, salah berpikir. Ya. Sudut pandang yang salah itu kita ambil. Apa contohnya? Yang sekarang itu kan banyak orang itu kalau minta utang, oh dia baik-baik, dia baik-baikin supaya orang yang memberi hutang itu baik kepada dia. Ya. Padahal dalam Islam, ya, ini bagi yang non-Muslim jadi tambahan pengetahuan. Dalam Islam memberikan hutang itu pahalanya besar. Ngasih hutang itu pahalanya besar. Jadi kalau ada orang minta hutang itu seharusnya yang ngasih hutang. Sebaliknya ketika masa tempo hutang datang, lalu ada orang nagih hutang, itu harusnya yang bahagia siapa? Dalam Islam yang harusnya bahagia itu yang punya utang. Kenapa? Karena dalam Islam salah satu jalan ya, pahala yang besar itu adalah membayar hutang tepat pada waktunya. Jadi kalau ditagih orang, harusnya dia bahagia. Tapi kan yang terjadi apa? Oh, aduh begini alasan dan macam-macam. Itu kebalikan. Sama seperti poligami. Ini mohon maaf ya. Di akhirat harus keluarganya, anak dan istrinya. Dalam logika agama berarti istrinya makin banyak anaknya, makin beban pertanggungjawabannya di akhirat itu makin besar. Jadi sebenarnya poligami itu menyusahkan suami apa menyenangkan suami? Menyusahkan. Jadi pada laki-laki poligami itu menyusahkan. Satu istri aja belum tentu dibawa ke surga, apalagi punya istri lebih. Cuma, sebentar. Poligami itu sebenarnya yang disasar perempuan. Kok bisa, Pak? Coba perhatikan.
dalam agama yang diuntungkan dengan poligami itu sebenarnya perempuan. Kalau saudara itu mengangkat beban 100 kilo, itu lebih gampang dipikul sendiri atau dipikul berdua? Pikul berdua. Beban punya suami itu lebih gampang dipikul satu orang istri atau lebih dari satu istri? Lebih dari satu. Sebenarnya poligami itu memudahkan istri. Ya. Kewajibannya bertanggung jawab itu cuma setengah. Misalnya 1 bulan, maka dia cuma bertanggung jawab 15 hari. Kalau istrinya 3, maka dia hanya bertanggung jawab 10 hari. Kalau istrinya 4, dia hanya bertanggung jawab sekitar 7,5 hari saja. Lebih gampang mana? Bebannya istri pertama, beban istri seorang atau istri 4? Lebih mana beban yang lebih ringan? Istri yang berempat. Jadi sebenarnya konsep perkawinan ini itu ditujukan untuk memudahkan. Tapi sama kayak yang punya hutang tadi. Giliran ada orang hutang, dia susah ngasih hutang. Giliran ada orang ditagih hutangan, susahnya minta ditagih. Sering terjadi kebalikan. Begitu. Poligami ini yang sering bahas siapa? Laki-laki. Karena dia senang kayaknya punya istri lebih dari satu. Ya, ada yang ngomong itu. Sering ada yang ngomong tuh. Ya enak kan ya. Itu kan kayak selingkuh tapi legal. Kan gitu kata dia. Hati-hati ya. Itu kenapa yang senang tuh laki-laki. Padahal pada dasarnya beristri lebih dari satu itu menyusahkan suami. Dan mbak-mbak paling gak suka disuruh poligami. Padahal poligami itu memudahkan mbak-mbak sekalian. Jadi gimana? Pengen poligami? Enggak juga. Enggak. Dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, kesimpulannya itu menikah lebih dari satu itu hanya exit darurat dalam kondisi tertentu. Lihat dari strukturnya, ini bukan karena suami pengen cari-cari lagi, bukan. Tapi ini karena suami mendapati kondisi istri dalam kondisi tertentu. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada, Pak. Aman? Gimana? Sudah mau lanjut beristri? Kepada mbak-mbak, mas-mas yang nggak tahu ini sudah menikah apa belum, bagi yang belum menikah, ini tuh ilmu agar saudara masuk ke jenjang pernikahan itu dengan baik. Gitu. Jadi persiapan kalau nanti suami saudara, mbak-mbak, itu ternyata pengen beristri lebih dari satu. Kasih ilmunya ini. Suamiku boleh, tapi kalau memenuhi syarat dan saya izinkan. Selama itu tidak diizinkan, maka tidak akan pernah terjadi. Gitu. Oh ya, saya tambahkan sedikit. Menikah dalam Islam itu menikah 4 kali. Ini dalam satu waktu. Itu ya dalam satu waktu, Hafid itu punya istri 4 misalnya. Kalau Hafid mau nambah satu lagi, dia ceraikan istri salah satu dari 1 nomor sampai 4 ini. Lalu dia menikah lagi, boleh. Ya, jadi boleh. Tapi yang nggak boleh itu hanya lebih dari 4 dalam satu waktu. Tapi kalau dia mau cari ke 5, ke 6, ke 7, ya dia ceraikan dulu yang 1, 3. Gitu, Fit. Paham ya? Sudah paham ya? Sudah siap poligami? Enggak, Pak, kami enggak siap hati ya, enggak. Saya orang hukum itu kadang bukan membahas hati, kita membahas konsepnya. Ini konsep mau dilaksanakan apa enggak ya silahkan. Mau melaksanakan silahkan, yang enggak ya enggak apa-apa juga kan. Oh, bukan ini suatu kewajiban. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut. Entah kenapa ini soalnya jelek banget ya. Tes.
Tes, 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 tes. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nomor 2 dan 3, jadi ada yang berkaitan dengan perkawinan itu sebelum perkawinan, di saat perkawinan, atau setelah perkawinan. Jadi yang bisa diurus di pengadilan agama berkaitan dengan perkawinan itu berkaitan dengan 3 hal. Sebelum nikah, setelah nikah, maksudnya setelah menikah dan masih dalam pernikahan. Yang ketiga, setelah pernikahan itu bubar, gampangnya. Contoh yang 2 dan 3 dan 4 dan 5 itu terjadi sebelum pernikahan. Nomor 2, izin melangsungkan pernikahan bagi yang belum di usia 22 tahun. Saya menikah waktu masih S1, 3 bulan sebelum wisuda. Jadi waktu saya wisuda, saya tidak didampingi orang tua, tapi didampingi istri. Ada yang mas yang mau begitu? Wisuda didampingi istri. Karena wisuda didampingi orang tua itu namanya bagi rapot, mas. Anak SD, anak TK sebelah itu juga wisuda. Siapa yang dampingi dia wisuda? Orang tuanya. Jadi kalau anak kuliahan, wisuda dampingi masih orang tuanya. Masa, kompor banget bapaknya. Iya, saya menyontohkan. Saya waktu nikah itu sebelum wisuda, jadi waktu wisuda istri. Di wisuda S2 saya didampingi istri dan anak pertama saya. Pengen ya Mbak? Nikahlah. Karena yang agak beresiko nih, tolong mbak-mbak yang mas-mas ya. Tolong yang paling beresiko tuh bawa pacar ketika wisuda. Apalagi nama pacarnya dicantumkan di dalam skripsi. Saya paling malas gitu. Nggak tahu setelah 2 bulan setelah wisuda, putus, malu. Foto wisudanya mas dan mejeng bareng pacarnya, putus habis itu. Lebih-lebih di perpus ditemukan ucapan terima kasih kepada bla 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 yang selama ini mendampingiku dari awal. Fred, putus, di perpus masih ada, berkasnya masih ada di situ, mas. Jadi mas dan mbak, jangan menyangka. Level paling rendahnya tuh kalau sudah menikah, tuh boleh saudara mejeng-mejeng. Habis ujian skripsi, foto sama pacarnya, ketawain aja. Belum tentu jadi, mas. Lalu bagaimana Pak kalau menikah belum 21? Maka yang usianya belum 21 dan pengen menikah, iya mas, ngobrol aja terus mas, iya terus. Sudah ya, kita kelasnya kan sudah pengen ngobrol sendiri. Saya sudah dari awal berkali-kali bilang, di kelas saya itu yang tidak boleh ngobrol. Kalau mau tidur boleh, makan boleh. Kalau mau ngobrol, chat pakai HP. Gimana? Mau kita tutup saja kelasnya? Gitu ya. Oke, saya lanjutkan.
Bagaimana kalau lebih dari 21 tahun, kurang dari 21 tahun ingin menikah? Maka dia mengajukan izin menikah ke pengadilan agama. Lalu syarat minimum menikah berapa usianya, Pak? Itu berkaitan dengan yang nomor 3. Syarat minimum menikah itu usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ada yang belum 19 di sini? Ada yang belum 19? Angkat tangan. Belum 19? Oh, sudah di atas 19 semua nih? Berarti sudah boleh nikah semua? Karena kalau belum 19, yang terjadi itu nomor 3, dispensasi. Jadi izin sama dispensasi dua hal yang berbeda. Izinnya itu kalau belum memenuhi 21 tahun, sedangkan dispensasi itu ketika dia belum memenuhi syarat minimum pernikahan. Nah, kita lihat. Kali jelek banget. Pengadilan Agama Surabaya juga mencatat pada tahun 2019 ada sebanyak 184 perkara dispensasi nikah dan meningkat menjadi 406 perkara di tahun 2020. Pada 2021 ada 375 perkara, sedangkan tahun 2022 pada bulan yang masih berjalan sudah ada 150 perkara. Dari data tahun 2022, permohonan nikah tercatat paling banyak di bulan Juni, sebanyak 39 perkara. Sejak Januari 2022, jumlah permohonan naik turun setiap bulan. Namun perkara permohonan dispensasi nikah menjadi perkara terbanyak keempat setelah perkara perceraian, perwalian, dan isbat nikah yang diterima di pengadilan. Permohonan dispensasi nikah mulai meningkat drastis sejak tahun 2020 setelah ada perubahan batas usia calon pengantin perempuan yang sebelumnya 16 tahun dan laki-laki 19 tahun berubah menjadi keduanya harus minimal berusia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, umur kawin yang dibolehkan untuk calon suami itu 19 tahun. Lalu kemudian menurut undang-undang yang sama juga, umur calon istri dibatasi minimal 16 tahun. Lalu kemudian ada perubahan tentang umur dispensasi menjadi sama-sama 19. Menurut dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 45 Surabaya, perubahan aturan nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya telah mengatur batasan usia yang ideal untuk menikah dengan mempertimbangkan kematangan psikologis calon pengantin, kematangan emosional, serta kestabilan ekonomi dan kesehatan reproduksi. Tapi harus dengan penuh kesadaran, ya, ketika menikah itu ada banyak tantangannya, ya. Sehingga harus betul-betul siap orang tua yang mengawal anaknya untuk menentukan itu pun juga harus mengawal pernikahan anaknya itu nanti, ya, agar tidak timbul perceraian. Kalau perceraian ini kan sampai kali dikorbankan. Di Surabaya, rata-rata pemohon dispensasi nikah berusia 15 hingga 18 tahun. Jika syarat lengkap dan tidak melanggar ketentuan sosial seperti menikah tidak disetujui orang tua, maka hampir semua pemohon pengajuan dikabulkan pengadilan agama. Artia Putri, Niki Felicia, Surabaya, Jawa Timur.
Masalahnya kalau baik-baik, faktanya mengungkapkan kenapa banyak yang minta dispensasi nikah itu kenapa? Nah, ini karena sudah hamil duluan. Itu ya. Semoga ini ya, karena ini sesuai hukum, kan nanti bisa jadi ada di lingkungan saudara, entah keluarga, entah siapa yang kejadian begitu, maka prosesnya bisa diajukan dispensasi perkawinan. Aduh Pak, saya mahasiswa nggak ngerti ya, saudara, di mata masyarakat itu paham. Oke, ada pertanyaan di sini? Nggak ada Pak, karena saya sudah nikah Pak. Nomor 4, dispensasi pencegahan perkawinan. Atau yang kelima, penolakan perkawinan. Ini juga terjadi sebelum menikah. Bisa jadi menikah lalu ada kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan pernikahannya dicegah. Apa itu? Misalnya tadi ada suami yang pura-pura mendapatkan izin, ternyata surat-surat bodong. Istrinya nggak pernah mengizinkan, tapi suaminya bisa dapat izin dari pengadilan untuk bernikah lebih dari satu. Misalnya, contoh, istri pertama bisa mengajukan, istri pertama atau istri sebelumnya itu bisa mengajukan pencegahan perkawinan kemana? Ke pengadilan agama. Itu ya. Jadi saudara nanti kalau punya suami dijaga-jaga, atau punya istri jaga-jaga. Bisa jadi KTP. Saya dulu waktu entah ya, mana KTP saya. Saya sampai berapa tahun yang lalu tuh punya KTP 2. Satu KTP yang sudah menikah, yang satu tertulis masih belum menikah. Kenapa? Karena harusnya KTP, ketika KTP dibikin lagi, KTP lama diambil. Tapi kalau sama petugas dinas catatan sipil itu biasanya dicuekin aja. Kita dikasih KTP baru, KTP lama yang kita pegang masih. Jadi saya punya 2 KTP. Saya tinggal menunjukkan sedang kepentingan menikah atau belum menikah misalnya. Hati-hati. Bisa jadi di KTP dia belum menikah, dia nikahlah. Tapi ternyata sudah punya anak istri. Proses yang bisa dilakukan kalau belum terjadi pernikahan adalah pencegahan perkawinan. Tapi apabila telah terjadi pernikahan dan ternyata tadi ada yang bohong, ada yang terbukti salah dan sebagainya, maka bisa jadi terjadi pembatalan yang nomor 6, pendalan perkawinan. Sorry, HP error.
Mas-mas yang ada di sini, hati-hati. Bisa jadi cantik, tapi pastikan kalau itu bisa jadi nama aslinya Muhammad Fatah. Berubah nama KTP baru. Tapi nggak gitu doang, mbak-mbak juga hati-hati. Mengira mimpi jadi istri dokter menjadi kenyataan, malah berujung neraka. Inilah nasib yang dialami Mawar, wanita asal Kebon Kenali Asam, Kota Jambi. Berawal dari pertemuan di salah satu aplikasi jodoh, ia menikah siri dengan Ahnaf Arafif yang mengaku dokter bedah syaraf lulusan New York. Namun semua ternyata palsu. Dokter lulusan luar negeri hanyalah bualan. Yang lebih parah, ternyata suaminya ini adalah perempuan tulen. Mirisnya lagi, semua kebohongan itu terbongkar setelah mahligai rumah tangga itu terpindah selama 10 bulan. Mawar mengaku tak pernah menaruh curiga pada sang suami, meski selama itu pula ia belum pernah melihat langsung alat kelamin suaminya itu. Sang suami juga mengaku memiliki kelainan hormon sehingga terjadi benjolan di bagian dada yang sebenarnya adalah payudara. Kecurigaan itu justru muncul dari ibu kandung Mawar. Setelah 5 bulan menikah siri, keluarga menuntut pernikahan resmi. Namun sang suami malah membawa korban kabur ke Lahat, Sumatera Selatan dan membawa uang 67 juta rupiah. Dan dia juga lanjutnya sudah 5 bulan, sebelum 5 bulan itu saya sudah 1 bulan itu saya sudah jual itu. Tetapi saya bilang, selama seumur tadi bilang saya bilang agama. Ya memang bentuknya kayak laki-laki sih, karena dia pun bisa dibilang pelecehan agamanya juga. Karena juga dia sering di musola itu takut di musola seperti itu. Ya, imam juga, sama jadi imam juga. Jumatan di masjid Al-Bukhari juga. Jumatan orang pun selalu sekampung orang pada Jumatan. Ya nampak perempuan itu. Tahunya langsung termasuk suara. Saya pun tanya dia langsung, nggak ada curiga saya perempuan, dia nggak perempuan. Nah, dokumen-dokumen itu apa? Kalau dokumen pernah saya tanya. Nah, jadi mana KTP sebenarnya? Kalau KTP Pak dengan kakak itu saya sudah rubah. Sekarang lagi dalam pengurusan di Dukcapil. Waktu itu memang saya juga tidak bisa ngadili karena lagi saya sakit kan. Tapi memang proses mutasi itu ada. Ada dikasihnya. Saat ini kasusnya sudah masuk dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Ia terjerat kasus penipuan gelar perguruan tinggi dan Mawar menjadi saksi dalam kasus ini. Di pengadilan terungkap sang suami gadungan itu bernama asli Erayani, perantau asal Lahat, Sumatera Selatan. Sementara karena malu, korban mengalami trauma berat, bahkan jatuh sakit, dan hingga kini berada di bawah pengawasan psikiater. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi. Perempuan hati-hati ya. Jadi kalau itu terjadi bagaimana? Kalau ini tadi dia nikah siri, tapi kalau itu sudah terlanjur, kan yang satu tadi sudah terlanjur pernikahan, maka diproses nomor 6 halan perkawinan. Itu Mas ya, Mbak ya, diperiksa dulu. Entah cara periksanya enggak. Jangan macam-macam. Pastikan saja kalau itu. Nah, tapi kalau zaman saya kuliah dulu itu, saya sering aja nginap atau teman saya nginap di kosan saya sesama laki-laki. Tapi kalau zaman sekarang kok saya agak ragu kalau ada mahasiswa, kamu apa? Ngekos Pak berdua cowok sama-sama cowok. Saya malah curiga ya sekarang itu. Zaman sekarang ini memang agak aneh, mencurigakan malah. Kok kamu sama cowok terus? Ya saya menjaga diri Pak dari perempuan. Nah, hati juga ternyata menjaganya dari perempuan, tapi tidak terjaga dari laki-laki. Oke. Lalu nomor 7 ada gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri.
8, 9, 10, 11 ini terjadi ketika pernikahan mau bubar atau setelah bubar. Oke. Dalam agama Islam, bagi yang belajar fikih, dalam Islam itu bercerai itu gampang untuk laki-laki. Dia cukup mengucapkan kata-kata perceraian, baik secara jelas, kamu saya ceraikan, kamu saya talak, atau bahasa lainnya, atau dengan bahasa-bahasa kiasan, pulang sana kamu ke kampungmu, pulang sana kamu ke orang tuamu, aku tidak mau ketemu kamu lagi. Nah, saat itu juga bisa terjadi statusnya pernikahan secara fikih. Dan yang punya hak mengucapkan itu si laki-laki, bukan si perempuan. Jadi mbak-mbak kalau marah, ini untuk mas-mas ya, kalau marah-marah jangan ketika nanti menikah, jangan sedikit-sedikit mengucapkan kata perceraian. Kata secara hukum fikih sudah terpenuhi. Tapi secara hukum Islam yang berlaku di Indonesia diakui oleh pemerintah, bercerai itu dipersulit. Tidak bisa segampang itu berucap bercerai. Oleh karena itu perceraiannya dilakukan dengan beberapa model. Semuanya sama, yaitu persidangan. Sidangannya seperti apa? Yang saudara belajari di mata kuliah ini di sebelumnya. Melewati fase gugatan, ada mediasi, ada pembacaan gugatan, ada replik, ada duplik, ada pembuktian, ada kesimpulan, nanti berakhir putusan. Jadi dipersulit. Kenapa? Karena pemerintah menganggap agar tidak orang segampang itu bercerai. Tapi kita lihat ya. Ini data lama tapi ya bolehlah. Pemirsa, lebih dari 5.000 kasus perceraian terjadi di Indramayu. Selama beberapa tahun, angka perceraian di Indramayu menjadi yang tertinggi di Indonesia. Apa pemicu utama tingginya perceraian di Indramayu? Berikut kita saksikan liputannya. Hari itu Iis mendaftarkan diri untuk bercerai dengan suaminya ke Pengadilan Negeri Agama Indramayu, Jawa Barat. Menjadi penyebab utama petani asal Kecamatan Jutinuat ini terpaksa meminta berpisah dengan suaminya. Tak hanya Iis, Pengadilan Agama Indramayu mendata sejak awal Januari hingga September 2016, lebih dari 5.000 kasus perceraian terjadi di Indramayu. Jumlah perceraian di Indramayu tercatat paling tinggi di Indonesia. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama perceraian terjadi. Selain faktor ekonomi, faktor lain penyebab tingginya perceraian di Indramayu adalah pergeseran nilai warga terkait makna pernikahan. Menikah tidak lagi dianggap sakral. Dalam hal ini sudah terjadi yang namanya pergeseran makna sebuah perkawinan. Sakral, tapi perkawinan dianggap sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah mereka, terutama dalam masalah ekonomi dan selebihnya masalah status. Jadi ketika ekonomi sudah terasa tidak mampu lagi, itu akhirnya salah satu alasan mereka untuk akhirnya mengakhiri perkawinan. Sosiolog Sartarini menyebut kurangnya pendidikan sebagian masyarakat juga turut berkontribusi pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang pernikahan. Perceraian dianggap solusi terbaik ketika timbul masalah dalam pernikahan. Melihat fakta tingginya angka perceraian di Indramayu, sejumlah pihak berupaya mencari solusi. Pembinaan pranikah menjadi salah satu cara agar menikah tidak lagi berujung perceraian. Dengan dilihat angka perceraian di Indramayu begitu tinggi, maka saya anggap nilai kesakralan pernikahan itu belum dipahami oleh para masyarakat Indramayu. Itu perlu adanya pembinaan pranikah yang kaitannya dengan pernikahan itu sendiri. Yang itu merupakan tugas dari instansi lain di luar Pengadilan
agama. Mantan Ketua Pengadilan Agama Indramayu Anis Fuad menambahkan, selain pengadilan agama berupaya memediasi setiap kasus perceraian, harus memahami sakralnya nilai pernikahan sebelum memutuskan menikah. Dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Dedi Musafi, Metro TV. Oke. Gugatan perceraian, kasus-kasus perceraian itu adalah salah satu perkara paling banyak di Indonesia. Jadi itu juga peluang bagi seorang lawyer. Nah, sekali lagi, bercerai itu di Indonesia dipersulit. Menikah itu gampang. Jadi mbak-mbak ya, sekarang lagi tren nikahnya di KUA aja gitu ya. Nggak pakai yang rame-rame, nggak apa gitu ya. Di TikTok kan trennya gitu. Kalau banyak kemarin, baguslah gitu ya, daripada buang-buang uang buat macam-macam, pesta yang berlebihan, habis itu utang, habis itu numpuk utang, ya itu lebih bagus, bisa dipergunakan untuk yang lain. Ada yang memilih untuk tidak pesta, tapi dia memilih beli rumah, beli yang lain, it's okay. Jadi, gampang. Terus kenapa kalian yang menikah? Ya nasib kalian. Nikahnya gampang Pak, nyari yang cocok itu yang susah Pak. Kata yang cowok, tahu cocok gimana? Belum dicoba, belum tahu kita cocok. Dicoba nikah maksudnya, bukan yang macam-macamnya. Gimana taunya? Gimana tahu kalau pasangan kalian itu adalah pasangan cocok untuk menjalani pernikahan? Gimana kira-kira? Gimana cara tahu kalau pacar saudara atau calon saudara itu adalah calon yang kira-kira akan cocok untuk mendampingi kalian selama pernikahan? Nggak ada cara, nggak ada. Kira-kira aja Pak, pakai perasaan aja Pak. Wallah. Nah, karena pernikahan itu tak selalu berakhir baik, maka diberikan kesempatan dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, begitu berujuk pada fikih, pernikahan itu bisa diputus. Ada yang Katolik di sini? Ada yang Katolik? Nggak ada? Kristen? Ada yang Kristen di sini? Nggak ada ya? Katolik itu mengatur menurut agamanya tidak boleh ada perceraian. Mereka yang telah dipersatukan Tuhan, maka tidak bisa dipisahkan kecuali oleh Tuhan. Apa itu misahnya? Kematian. Dalam Katolik, ya, yang saya tahu, itu tidak boleh ada perceraian. Kalau dalam Islam diperkenankan terjadi perceraian, tapi kalau bisa dihindari. Kalau masih bisa dipersatukan, bersatulah. Tapi kalau tidak bisa, ya diberi kesempatan untuk melakukan pemutusan. Tapi ada tapinya. Perceraian itu dilakukan dengan dua kondisi. Maksudnya apa? Siapa yang mengajukan perceraian? Kalau suami, saya sudah, mana ya? Oke. Ini salah satu kekhususan yang terjadi dalam pengadilan agama, ini sebagai materi terakhir. Dalam hukum acara perkawinan, pemeriksaan sengketa perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ya, asasnya perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan. Jadi kalau ada suami istri sudah, saya talak kamu, berpisah selama 10 tahun dan sebagainya, selama tidak diajukan ke pengadilan agama, maka menurut aturan agama masihlah sebagai pasangan suami istri. Itu ya. Jadi kalau ada keluarga atau nanti kondisi apapun yang terjadi, pisah, maka urus ke pengadilan agama. Mahal, Pak. Ya memang. Susah, Pak. Murah bisa, tapi aduh, Pak, ribet ngurusnya. Ya silahkan tunjuk pengacara. Kalau saudara bayar pengacara, ya bayar. Dan sebagainya. Apa yang beda, Pak? Yang membedakan pertama, kalau diajukan oleh pihak suami, namanya adalah permohonan talak. Kenapa disebut permohonan, bukan gugatan? Karena pada substansinya seorang suami memohon kepada pengadilan untuk bisa mengucapkan talak. Jadi sidangnya bukan untuk memutus perkawinan, tapi untuk memutus apakah sang suami berhak, ya, diperkenankan untuk mengucapkan talak. Jadi dalam aturan itu tidak dimungkinkan ada suami istri bercerai. Kenapa bercerai, Pak? Pengen aja, Pak. Kami sudah bersepakat tidak ingin melanjutkan rumah tangga. Tidak bisa. Dalam Indonesia, cerai itu harus mana ya? Itu disebutkan. Bisa karena mati, ya, atau ini salah satu pemabuk, pemadat, penjudi dan tidak dapat disembuhkan. Yang hobi main slot, ya mas-mas, ya, judi slot, ya, kalah terus, udah tahu kalah, coba lagi, modalnya dari pinjol pula, Allahu Akbar, pinjol, slot pasti kalah. Masalah judi itu kan cuma satu. Masalahnya adalah karena pernah menang, dia berhenti itu main. Tapi karena ada pernah menang, bisa jadi alasan perceraian. Kedua, salah satu meninggalkan tempat selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin. 3, 1 sepenjara 5 tahun atau lebih. Melakukan kekejaman. Ya, melakukan kekejaman sekarang bukan hanya laki-laki ya. Hati-hati memilih istri. Siapa tahu istri saudara berapa kejadian laki potong oleh siapa? Si istri. Depan itu. Kamu silaikan dulu, kata istrinya. Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dapat menjalankan kewajiban. Ini tuh serupa dengan alasan poligami. Jadi dalam kondisi tertentu bisa diceraikan, atau ternyata istrinya tidak mau bercerai, tapi mengizinkan suami menikah lagi. Yang paling banyak diucapkan, sering jadi alasan adalah ini. Suami istri terjadi perselisihan terus-menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali. Jadi bukan baik-baik gitu ya. Pernikahan itu putus karena ada sesuatu, pasti. Tapi cara bercerainya itu sebaiknya baik-baik. Cara bercerai ya. Alasan cerainya pasti ada, tapi cara bercerainya tolong baik-baik. Kan itu tetap manusia, kita berbaik mau bagaimanapun tetap, entah kita disakiti, entah kita bagaimanapun, kita
bercerai dengan cara yang baik. Maksud cara yang baik apa? Memenuhi aturan-aturan yang berlaku. Lalu bagaimana kalau tidak terpenuhi salah satu dari ini? Maka pengadilan bisa jadi menolak permohonan suami untuk menjatuhkan ikrar wakaf. Talak. Jadi bisa jadi suami itu pengen menceraikan istrinya, tapi ditolak oleh pengadilan. Itu dimungkinkan. Pak, itu kan kalau suami yang mengajukan. Tapi bagaimana kalau istri yang mengajukan? Dalam fikih ini disebut fasakh. Bukan talak, jadi dia fasakh, dia dipisah. Yang berhak memisahkan itu negara, dalam hal ini pengadilan. Jadi dimungkinkan kepada istri untuk menggugat suaminya. Nah, kalau ini bentuknya gugatan, bukan permohonan. Bentuknya, istilahnya yang dipakai adalah gugatan. Ada keunikan yang ada di dalam ini adalah gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat. Dalam hal ini istri, bukan di tempat tergugat seperti biasanya. Oke. Sebagai penutup, oke. Oke, saya cari beritanya agak susah ya, satu di persiapan. Ada kasus yang lagi rame, entah kalian ngikuti apa enggak. Untuk artis biar ceritanya rame. Sedang ada dua gugatan, satu yang gugatan sebenarnya yang rame bukan cerainya, tapi kisah embel-embelnya selalu. Cerai antara Virgun dan Inara Rusli. Gugatan istri apa suami? Ada yang tahu dengan ceritanya? Tahu Virgun kan? Lagi. Mereka ingin bercerai. Nah, kalau orang hukum ngeceknya tuh gitu, jangan cerita isu orang ketiganya apa. Salah satunya adalah isu kalian lihat siapa yang mengajukan. Karena kalau lihat berita ini pasti putar nggak jelas siapa yang ngajukan lah. Yang satu ngomong gugat cerai lah, satu talak lah, apa gitu. Nah, salah satu yang bisa kalian pilih-pilih adalah bagaimana kalian tahu ini siapa yang mengajukan sehingga tahu bentuknya seperti apa. Ada lagi yang sedang ramai adalah perceraian antara kasus perceraian antara Desta dengan siapa nama istrinya? Natasha Rizky. Siapa yang mengajukan gugatan? Bentuknya adalah permohonan talak. Ketika itu, jadi situ kita bisa memisah-misah. Oh, ini diajukan siapa, berapa dan sebagainya.
Saya kira begitu. Saya akhiri di sini perkuliahan pada malam ini. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada pertanyaan kan? Baik. Sampai ketemu di semester depan. Tolong diperhatikan sedikit. Saya buka info buat informasi. Nah, saya tutup tuh langsung ribut soalnya. Tolong perhatikan sejenak. Ujian berbentuk saudara dipersilahkan untuk memilih nilai apa. Yang mau dapat A, ya baguslah nilainya. Tapi saya ridho, saya ikhlas. Kalian kalau memilih nilai D dan E, itu pilihan kalian. Saya bisa lihat pilihannya dari mana? Dari nilai yang kalian dapatkan di ujian besok. Jadi saya tidak akan protes, tidak akan marah ke kalian kalau ada yang dapat E, dapat D. Saya ikhlas, saya ridho, gitu ya. Jadi jangan protes ke saya kalau saudara dapat D, E. Karena UAS itu hanya 35% dan saya sudah bisa menduga di kelas ini ada yang dapat E, dapat D, nah, gitu ya. Jadi kalau ingin lepas dari nilai buruk, saya berikan kesempatan kepada saudara. Tapi hanya 35%. 35% untuk dapat nilai B, itu berarti kalian harus ya 35, kalau dapat 100 dapat 35, nilai-nilai yang sebelumnya juga 35, minimal 70. Tapi saya lihat sudah ada beberapa yang tidak mungkin akan mencapai angka itu. Sehingga saya bisa pastikan ada yang dapat D. Nah, E kayaknya ada juga sih. Gitu ya. Mudah-mudahan dapat A semua, tapi kalau kalian memang bersikukuh untuk dapat C, dapat D, nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.